Hai, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan subscribe. Like, comment, subscribe channel Mas Jai. Di channel Mas Jai. Oke, terima kasih. Udah. Terima kasih, dadah. Ini untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang terakhir doa dan penutup. Langsung saja, mari kita buka acara ini dengan membaca umum kita ala dunia wa kulli sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas pembacaan seluruh bagian tadi. Semoga dibukanya acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin amin ya. Pengabdian terhadap masyarakat, negara dan bangsa, sama pengabdian agama. Ini adalah tetap kader-kader Muslim belajar ilmu agama itu yang akan menonjol kita semua ya, di lingkungan MSB ini. Nah, kalau tidak ada pelajaran agama, apalagi artinya juga. Kalau bapak dan ibu mengajari agama dan akhlak ini pada anak-anak, itulah yang akan membawa kita sampai dengan akhirat. Itu ini sebagai pengawas juga merasa bangga dengan berdirinya sebuah organisasi bulan di MTS ini. Nah, kami pun tidak bisa untuk mendirikan ini, kami hanya baru bisa GTA. Kalau GTA sudah sampai tingkat, untuk sampai MTS belum. Tengahnya mengenalkan diri, Pak, saya dari Gunung Kidul. Ada yang kenal Gunung Kidul? Ya. Kami bertugas selama di pengawas, tidak ada yang dekat. Pertama adalah di Pondok Pesantren Al-Zaitun mau diangkat, kemudian sekarang yang masih dilaksanakan di patrol dengan Tampi 1 yang tidak 7 madrasah yang kami bina. Alhamdulillah 7 madrasah ini sudah di PPKM kepala madrasahnya. Nah, begitu kami sekarang pindah bersama Pak Jakib sebagai pembina 1. Kami nyintil dulu dan waktu di patrol, Pak nyintil saya sebagai pembina 1. Sekarang kebalikannya, pertama apa dari Pak Akib ya menurut apa atau dari pembina 2. Saya nggak tahu sehari-harinya bagaimana sehari-harinya dan bagaimana sekolahnya, semuanya kami tidak tahu. Tapi kami hanya ingin tahu masalah dokumen saja, bagaimana kerja kepala madrasah beserta dewan gurunya bisa membantu kepala madrasah yang walaupun ini adalah yang dinilai atau yang dikatakan adalah kepala madrasah dengan dirinya guru ya. Kemudian siapa saja yang berada di sini yaitu bertanggung jawab tentang apanya guru. Nah, ini ya. Jadi semuanya jadi ternilai yang walaupun yang dinilai kepala madrasah ya. Ini jadi satu kemajuan yang luar biasa tatkala
dari mulai tukang sapu sampai dengan kepala madrasah ini benar-benar nyatu. Para bapak dan ibu jangan menghina tukang sapu ya. Oh ini pekerjaan rendah macam-macam. Tadi ada tukang sapu, motor dan lain-lainnya. Jadi kalau dalam satu organisasi, dalam satu perkumpulan ini ya tidak ada yang sangat ditonjolkan. Semuanya saling membantu. Karena itu ya, jadi kami hanya ingin tahu kepala madrasah dilihat dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh kepala madrasah. Mungkin kalau Pak Jakib ya wawancara biasa di sini, jadi cukup dengan wawancara biasanya begitu. Itu sekali lagi kami hanya bisa menilai dari 4 komponen atau dokumen yang akan kami lihat. Kalau memang dokumen yang bagus sesuai dengan yang telah dikirim oleh Pak Jakib tentunya sudah berikutnya formatnya dan ini disiapkan semua. Ya, tentu nilainya bagus. Kalau dibiarkan saja apa adanya, tidak ada kerjasama dengan guru, tidak ada kerjasama dengan komite dan lain-lainnya, maka ya nanti akan kurang nilainya. Ini walaupun yang dinilai guru sampai dengan komite, dengan operasi, para operasinya dan lain-lainnya, situ ya. Ini kebanyakan yang kurang itu di bidang usaha. Cuma kepala madrasah saya nilai yang kurang itu di bidang usaha. Kalau di bidang manajerial itu bagus-bagus, komplit manajerial. Kalau di bidang usaha yang supervisi ini yang agak kurang ya kepala madrasah. Untuk itu kami menilai bukan ingin menjatuhkan Bapak dan bukan ingin meninggal Bapak, tidak, seadanya saja dan ini adalah penilaian dari kasih hikmat yang akan dilaporkan. Juga Pak nilainya sangat baik. Kalau bagus dan tidaknya bukan urusan kami, karena akan serahkan kepala hikmat dan nanti ya yang bagus saya dianjurkan jempol, dikasih hadiah enggak, yang jelek juga tidak dikasih hadiah, paling semuanya dipanggil ke sana, dikasih makan, minum, suruh pulang lagi, paling gitu ya kesimpulannya. Jadi sekali lagi ya, ini sama yang bisa masuk ke sekolah ini, walaupun pengawas sudah berapa tahun kami, ya, tinggal beberapa bulan lagi kami harus meninggalkan sekolah dan baru masuk sini. Dan di Junti itu baru Al-Mujahidin. Beberapa tahun saya di Al-Mujahidin. Mungkin Bapak kenal ya, kepala Al-Mujahidin itu asalnya pengawasan kami cuma tinggal 3 tahun sampai tahun. Kemudian dasar rolling putar-putar itu kajian. Tapi sekarang ada di wilayah Sidik 1 di patrol 6 itu wilayah binaan. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Sudah siap. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Hasanuddin itu rektor komputer karena jadi pengawas, nggak boleh marah. Karena namanya
masa Hasanuddin marah panasnya. Jangan waktu-waktu deh, waktu ini panas kan. Hasanuddin marah. Ya kan? Dulu itu terjadi ketika Jahal mau menjelek-jelekan Kanjeng Nabi. Sebab nama Nabi kita itu sudah Muhammad. Muhammad bocah bohong sendiri. Muhammad itu kan orang yang terpuji ya. Orang yang terpuji sudah dikunci dengan nama. Pak Hasanuddin medit main nilai PPKM panas sedikit. Murah ya, pakai ya, panas ya. Sebab wisatawan arahnya. Ibu dan bapak yang saya hormati, mungkin ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal. Belum ada yang kenal. Maka ada yang kenal sama saya. Ada Pak. Ada, sahabat. Macam aja yang sudah kenal ya. Di sini atau di luar sini? Mana-mana Pak? Mana-mana. Oh di mana-mana ya. Sekarang Saya ada, aslinya ada tuh. Bukan aslinya, tempat tinggal saya sekarang ada petan, blok pintu air. Pardalan Timarannya satu proyek. Apa namanya? Nambak perahu. Ya dari rumah saya sekitar 300. Saya sedikit saja ya memberi tambahan. Kenalannya dengan kepala madrasah, tahu yang namanya itu kepala madrasah itu. Habis ini saya baru kenal. mandi-mandi itu kelas ya. Oh ya, hari ini kita bersyukur ya. Hari ini tanggal berapa? 10 November. Hari apa? Hari pahlawan. Yuk kita baca surat Al-Fatihah untuk pahlawan kita. Di surat Al-Fatihah itu ada kata-kata siratal ladzina. Siratal ladzina itu artinya jalan orang-orang yang telah diberikan dan akal menjadi bangsa yang termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah. Karena sikap kita itu tertingginya siratal mustaqim, sananya perilaku petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah tahu dan nikmat. Kalau saya bukan jalan Tuhan. Kalau orang sekarang ini pakainya langsung jalan Tuhan, padahal di Al-Fatihah nggak pakai jalan Tuhan. Ya kan kalau di Al-Fatihah nggak pakai, kan Al-Fatihah itu bunyinya bukan begitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratoka, enggak kan? Jalanmu ya Tuhan, bukan kan? Tapi siratal ladzina. Apa bu? Alasannya Tuhan dengan kita itu beda atau sama? Tuhan itu punya sifat mukhtalifatu hawadis. Kita ini hawadis bukan? Hawadis. Jadi sama nggak dengan Tuhan? Tuhan makan nggak? Tapi ngasih makan. Tuhan minum nggak? Tapi Tuhan beranak nggak? Tapi bukan masih anak. Nah, jadi kita ini beda dengan Tuhan, maka kita tidak mungkin ikut jalannya Tuhan. Gak mungkin. Tuhan ini berbeda dengan kita, terus kita bisa ikut, gak mungkin. Betul nggak? Betul. Nah, ini pemahaman seperti ini harus mulai dipelajari. Jangan dapatkan saja Al-Fatihahnya, argumentasinya. Jadi hari ini hari pahlawan, mudah-mudahan hari ini kita belajar menjadi pahlawan tanpa jasa. Kata Pak Haji Hasanuddin nanti walaupun nilai kinerjanya baik, katanya nomor 100, katanya nggak dikasih apa-apa. Siapa tahu dikasih apa-apa? Ya, siapa tahu dikasih. Yang kedua, hari ini akan ada kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah.
Kata kuncinya apa tuh di sini? Keywordnya apa? PPKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Kira-kira kata kuncinya apa? Kinerja. Kalau usah tegang Pak, salah juga nggak apa-apa kan? Bukan dinilai. Itu kenalan dengan saya aja. Kalau saya orangnya kayak gini, nanti penilaian PPKM-nya nggak apa-apa ya 30 menit, tapi ngobrolnya lamanya apa aja? Iya, apa ya? Nggak apa-apa ya. Makanya gini Bu, kalau sebentar nggak mungkin saya kasih makan. Nah, kalau lama kan kasihan gitu. Makanya kan larang dari itu rumah makan mana yang kosong nasi yang pakai dari paling ngomong kan. Gitu ya. Nah itu strategi. Kata kerjanya apa? Ayat keywordnya apa? Kata kuncinya PPKM. Kinerja. Ya. Kata kuncinya kinerja. Gitu. Jadi hari ini kita akan bicara tentang kinerja. Kinerja itu produksi apa? Kan gitu ya. Tidak semua orang punya kinerja. Tidak semua orang kinerjanya bagus. Kalau tadi pakat itu ngalem pada DDF ya. Kan puji itu macam-macam termasuk puji makhluk, mari makhluk ya. Walaupun ya segala puji bagi Allah. Ya kan gitu. Pakat itu tadi bilang bahwa saya mengabdi di sini semenjak madrasah ini belum ada apa-apanya kan ya. Sekarang sudah ada apa-apanya. Alhamdulillah berarti saya akan di bawah apa-apanya itu sebagai anak saya bawa apa-apanya kan gitu ya. Nah itu. Coba kalau saya datang pada waktu belum ada apa-apanya repot tuh ya. Nah sekarang dari saya tunggu ya. Nah itu ya. Nah itu kan hasil dari kinerja, menunjukkan bahwa pakat di sini ada kinerjanya. Terus Pak Hasan juga bilang dulu waktu jadi pengawas itu pertama di pesantren saya itu yang ngantar saya karena nggak berani. Ayo pakai ngantar katanya, yang penting kasih makan kalau saya mau Pak. Nah, sebab saya ini makhluk kan Allah bilang akamahum minju wa amalhum minju. Kita masih amal betul Bu. Akamahum minju wa amanahum minju. Jadi dibuka Bu akbar itu. Suara apa ada dalil ya? Jadi yang akan dinilai kinerja. Kinerja itu produksi apa? Pertama, kinerja itu produk orang-orang yang sudah punya kualifikasi. Kinerja itu adalah produk orang-orang yang sudah punya kualifikasi. Untuk orang-orang ya yang belum memenuhi kualifikasi, kinerjanya nggak usah dinilai, pasti nggak punya kinerja, pasti nggak punya kinerja. Misalnya ini, ibu tiba-tiba jadi pengawas, nggak usah dinilai, orang ibu nggak memenuhi kualifikasi jadi pengawas, ya kan? Ibu punya kualifikasi kan jadi pengawas, nggak kan? Kalau tiba-tiba jadi, ya itu menuai dan lebih pengen jadi pengawas. Nah, apa kan? Paham? Ya. Jadi satu, kinerja itu produk orang-orang yang punya kualifikasi. Apa kualifikasinya? Sekarang yang akan dinilai itu kepala madrasah. Minimal dari kepala madrasah itu pernah jadi guru. Bahkan sebelum jadi kepala pernah jadi guru. Lah mau jadi guru minimal ijazahnya S1. Kalau nggak S1 bisa nggak jadi guru? Ya pada kuliah lagi kan. Jadi pakat ini ijazahnya minimal sudah S1, sudah S2 belum? Yang kedua pernah jadi guru dan sudah jadi kepala madrasah 6 tahun. Berarti ya, jadi guru 17 tahun. Hari ini baru dinilai kinerjanya sebagai kepala madrasah 9 tahun. Rugi padahal Pak. Ya kan rugi. Coba kalau dinilai dari dulu mungkin pakat sudah dipromosikan dari kanwil Kementerian Agama untuk madrasah swasta kan gitu. Saya ini nih Pak, nanti hasil kinerja ini bisa jadi kepala madrasah swasta lebih baik daripada kepala lagi. Terus tiba-tiba menteri bikin peraturan kepala sekolah boleh dari bukan PNS. Hebat nggak? Lebih bisa bersaing itu nggak Pak? Ini kan negeri ini punya siapa sih? Emang punya ASN gitu? Bukan kan? Hanya faktor regulasi aja Pak. Kalau faktor regulasi tinggal ngomong aja sama anggota DPR RI, sama presiden, Pak saya pengen loh dari
orang swasta mimpin madrasah, oke kan kementerian itu bisa, apalagi hanya sekedar yang penting punya kualifikasi. Yang kedua ini satu, produk orang-orang yang punya kualifikasi. Yang kedua, produk orang-orang yang punya kompetensi. Guru punya kompetensi berapa? Minimal 4. Salah lain, yang lain ada yang 5, nambahin. 1 pedagogi, 2 sosial, terus kepribadian, terus profesional. Nah, itu kalau walaupun punya kualifikasi, kalau nggak punya kompetensi pedagogi karena dia seorang hakim nggak bisa jadi guru. Walaupun dia anggota DPR nggak bisa kalau nggak punya kemampuan pedagogi. Sebab yang dia hadapi itu anak. Kalau yang dihadapi orang tua, oke. Nah, kalau menghadapi pedagog cukup dikasih permen, senang. Kalau menghadapi orang tua harus kasih duit, Bu, baru senang. Betul nggak? Ibu ini kan baru senang kalau ada yang ngasih. Saya itu nggak kalau ada yang ngasih sekarang, karena orang tua. Kalau cuma dikasih permen, baik itu mah untuk anak kecil pasti jawabnya kan gitu. Paham? Amin. Nah, pakar ini kepala madrasah punya kompetensi yaitu 5. Kalau pengawas kompetensinya 6. Paham ya? Jadi berkaitan kinerja adalah produk orang yang satu punya kualifikasi, yang kedua produk kompetensi. Tapi apakah orang yang punya kualifikasi dan kompetensi punya produk? Belum tentu, ada orang yang malas. Ya, pendidikannya sarjana, kompetensinya ditakoni apa baik, asesmen kompetensi sebagai guru lulus Pak. Kualifikasinya diupload S1 sampai S3. Asesmen kan sekarang lagi ada ya. Asesmen kompetensi guru lulus. Ya, tapi entah lulus butuh turun baik rumah. Bakal apakah dihubungin guru, apakah dia masih sarungan, di karton. Ada nggak dampaknya ke madrasah? Ya kan? Hari ini ada nggak korelasi antara kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh kepala madrasah di lingkungan kaitannya dengan kinerja? Jadi makanya Pak Hasanuddin nanti akan buka dokumen. Ya, ada 4 dokumennya. 1 bundel berkaitan dengan pengembangan madrasah, 1 bundel berkaitan dengan kewirausahaan, 1 bundel lagi berkaitan dengan manajerial, 1 lagi berkaitan dengan supervisi. Itu kalau PKKM tahunan. Nanti akan ada PKKM 4 tahunan ditambah prestasi 1 bundel lagi prestasi kepala madrasah untuk membuktikan bahwa pakar ini, untuk mengetahui seberapa besar kinerja pakar sebagai kepala madrasah. Dari 4 bundel itu kalau diurai ternyata muncul ada 95 indikator luar biasa. Mana kira? 95 indikator. Indikator pertama mengenai KPNN, kinerja, indikator kedua, wah, itu Bu. Ya, apalagi pengawas, indikatornya banyak segala macam. Tapi nggak usah ribet Bu. Kita ini punya ini Bu. Kalau saya sih enjoy orangnya. Saya pernah baca ayat dan saya selalu baca Bu. Ini hadiah ya dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, yaitu surat ayat terakhir surat Al-Baqarah. Harus dibaca Bu. Kalau kita istiqomah baca itu katanya dosa kita selalu dihapus. Salah satunya itu kan biasa dibaca di sana. Tapi kadang-kadang kali sekarang anak imam kalian yang ngerti, yang nyuruh kalian juga mengerti kan gitu. Jadi kadang-kadang ayat itu nggak baca. Kalau dibaca juga nggak ngerti maksudnya. Kalau saya selalu baca ada suratnya. Nah yang lain saya nggak malas sendirinya. Jadi itu ada yang gede-gede aja. Tapi saya sebagian saya baca sebagian dia. Billahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Terus wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Tahu nggak setelah ayat itu turun terus protes para sahabat? Tahu nggak? Aku melu sahabat, aku pengen berusaha pakai panjangnya ngomong. Tapi ditakoni guru beli baca udah paham kan? Ya, coba bayangkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Ya, yang jelas atau yang tidak jelas itu akan dihisab. Berat loh. Akeh geremeng ya kan nanti kita. Akeh sukunannya tak akan geremeng. Kalau batu akeh iya tak akeh orang nih. Akeh senengnya tak akeh seni dan laki, dirabi. Ning anak, ning batu, kepala sekolah. Pokoknya artinya wong sing akeh gremeng ya. Soalnya pas begitu sahabat itu luar biasa kagetnya. Ya Allah. Ya Rasulullah, saya ini disuruh perang, mau. Disuruh apa saja untuk membela Islam itu saya. Tapi saya harus menjaga hati saya tidak gremeng. Itu berat. Ya, Pak Hasan ini juga mobil, maksudnya tidak. Takut nih, kenapa terus buat mobilnya bagus? Paham nih? Kejelasan kita ya, benar beliau, tapi dugaan kita benar. Abian begitu anak wong wadah 6 liwat bisa ngomong tim. Nah, ya kan? Coba bawa motor, orang tim kan? Nah, untuk singkaya mau nunggu, rabina belum beli. Anaknya belum beli, pangeran belum beli, udah perlu dihisab, ya kan? Pokoknya jangan bakin tuh mafi angus itu untuk yang hasil bilang. Tapi apa jawab Kanjeng Nabi? Perlu jawab Kanjeng Nabi. Para ulama nih, jawab Kanjeng Nabi, ulu sami'na wa wis. Mampu tidak mampu, suka tidak suka, kalau berkaitan dengan perintah dari Allah, pernyataan dari Allah, wahyu dari Allah, bismu cakabae, samina, pakat kepada apa? Barang mangger membu. Tuh, anak 95 indikator, gimana ini? Apalagi PKKM itu setelah ada kegiatan AMBK dan vaksinasi. Oh, kegiatan sekolah gitu. Lakat itu dia kan kayak rajin. Ya, sekarang dikerti mana nih? Sekarang bilang nih kita hari ini ada Zoom meeting berkaitan dengan pembuatan soal yang dibikin oleh Kasih Eman. Oh, pengawas dilatih mana bikin soal. Wah, pokoknya mah, terus pokoknya kayak rajin mau ngebon semangka. Ya, pokok sekarang dirapeti manis, pokok sekarang pokoknya ke perangkat-perangkat. Tapi itu kuncinya, ya. Jadi, wis pokoknya mah bahannya perintah jawab baik. Samina wa makanya ayat lo kala yukalifullahu nafsan illa wus'aha Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina bla bla bla. Jadi kita jaluk dosa sing burung diampuraga dari Gusti Allah, grup jangan lupa pangapura. Pas begitu dilakoni kan enak dipangapura. Nah, karena ayat itu hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad dibaca. Pokat baik dari wasilah oleh sahabatnya Kanjeng. Nah ya. Oke, wis makan. Tinggal samina ramatona. Makan, gawe ini ya gawe samina wae. Arba atau sarplesa, arbuyutan. Ya kan? Dan itu modalnya itu aja ya. Pokat anak sing durung daerah itu loh. Coba. Kok bakal pasti instruksi sing mergo pirang-pirang nang, cung, Mas, pegawai memang make. Sing durung wis samina wae. Entah ya biar perkara kayak kono. Iya, aja sampai ngomongan rumah,
pakaiannya bersih, masa kan sama pakaiannya belum. Wah, pokoknya mah sebelum samina. Ya, zaman ini dulu ilmu rangkul dulu. Samanya apa sih proses? Ya, dua nafsunya sih digunakan nafsu lawam. Nafsu kan nalor ya, siji nafsu amaro. Bakal amaro ku pengennya ngongkon wong gawe lisan. Bakal lawam pengennya ngongkon wong protes. Niki nang beli. Guru itu protes. Lah kan nafsu lawam ya salah. Ngombusi ane kawin iki nang lawam. Ya puluhan sing protes. Ada yang protes. Percaya. Arahnya kan masuk. Oke ya. Itu saja barangkali yang disampaikan. Dan terakhir mungkin instrumen penilaian PKKM itu menggunakan skala Likert. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak pernah baca teori Likert tentang penilaian pembatasan. Di skala Likert ini ada yang aneh, ada yang aneh. Apa yang aneh? Kalau tadi kan ada 95 indikator. Ya, ada 95 indikator, berarti katakanlah disiapkan 95 amplop atau 95 map. Cuma mapnya saja. Cuma ditulis saja. Ini namanya ini. Dibuka langkah apa-apanya. Punku masih dapat nilai 1. Hebat ya? Hebat ya? Karena tadi alasannya yang dinilai kinerja itu berkaitan dengan orang yang satu punya kualifikasi, yang kedua orang tersebut punya kualifikasi. Cuma wong mal dari digejok ya selesai makan. Ya kan? Jadi tinggal menggunakan ayat ya ayyuhal mudaththir nah sejenis itu sama. Namun cukulan anu kan, cukulan boleh kali nandu bebek kan cukulan nanti nandu. Mau ninggalnya jaraknya udan, banjir atau majikannya turun duit kalau bayar kulinya, tapi tinggal nancep. Begitu anak si ngutangi duit nancep dati. Paham? Itu hebatnya sekali juga. Saat itu penilaian kinerja itu berkaitan dengan kinerja itu produk orang yang ya kalau ada isinya walaupun sedikit ya ada isinya sedikit tapi ada kaitan dengan indikator yang dimaksud intinya 2 paham nilainya 2 bukan bapak engkau dari tim nilai kan kini ilmu netepai gitu nah isotek ada orang apa dari tim nilai ya bahkan sesama bakal tapi orang dicek tapi orang dicek kurangnya kan kurang nilainya perlu bakal dicek nilai apa kayak coba kan sampai ngadep masih jejak ya jejak ya berarti mudah-mudahan akeh papat nanti itu saya lihat kalau nggak ada isinya ya lapor ini nilainya 1 tapi kalau dicek nilainya terus berarti nilai terkecil berapa berarti? 1 jumlah kalau jumlah 95 nilai terbesar iya bilang Semono lah. Semono. Ayo bilang 300. Jadi nilai kakak paling cilik 95, paling gede 380. Tapi lamun di rumah kan itu PPKM kepala madrasah MTS Bukti 95 jarak wong gede temen kan? Gede. Tapi lamun bisa nilai 380 masa nilai 380 apa kan? Iya. Karena di benak orang itu belajar statistiknya nggak tuntas, ya nggak tuntas. Oke lah, nanti kita harus menyesuaikan
persepsi orang tentang penilaian dirubah ke dalam, pun kan skalanya berarti dari 0 sampai 380 atau dari 1. Sekarang dirubah skalanya dari 1 sampai 100. Jadi nilai kakak kalau nilainya itu 1 semua diperoleh nilai 95 dibagi skor maksimal 380 oleh 0,25 kali 100 berarti minimum selawe. Lumayan. Ya kan? Tapi lawan papat KB berarti skor yang diperoleh 380 dibagi skor maksimal 380, pembilang dan penyebut sama berarti 1. Ya kan? 1 kali 100 berarti nilai 100. Kok pangkat orang-orang nilai bila? Apakah 25 atau 100? Terus hasil penilaian ini muncul kategorinya pangkat ini, kinerjanya kurang, apakah kinerjanya cukup, apakah kinerjanya baik, atau kinerjanya amat baik. Kalau nilainya antara 91 sampai 100, berarti kepala sekolah tersebut nilainya kalau 76 sampai 90 baik. Kalau 50 sampai 75 cukup. Kurang dari 50 kurang baik. Untuk apa kategori ini direkomendasikan untuk apa, Pak? Ya. Kan ada maksudnya kan? Jadi gini, Pak. Kita ini misalnya pegawai. Pegawai itu berhak dapat gaji. Di sini ada nggak pegawai yang tidak dapat gaji? Ada nggak, Pak? Dapat semua. Kalau pegawai pasti dapat gaji. Apakah guru atau kepala madrasah, pokoknya statusnya pegawai. Kayak saya kan pegawai ASN namanya, aparatur sipil negara. Dulu namanya PNS, pegawai negeri sipil. Pasti dapat gaji. Berarti pokoknya. Tapi tidak semua pegawai dapat tunjangan. Tunjangan itu berkaitan dengan kinerja, muncul istilah mungkin tunjangan kinerja. Pegawai kalau ingin mendapatkan tunjangan kinerja, maka kinerjanya minimal baik. Guru sertifikasi kalau ingin mendapatkan sertifikasi dan sertifikasinya tidak dikembalikan lagi, maka PKG-nya minimal harus baik. Kalau kurang atau cukup pada saatnya ada temuan, pasti suruh mengembalikan. Paham? Jadi berkaitan dengan nanti kalau pakan nilainya baik, diusulkan perangkat yayasan, saya minta tunjangan karena nilainya baik. Ya terserah, apakah 1.000 atau 2.000, yang penting ada tunjangan. Nanti guru-guru juga kalau PKG-nya baik, aturan tunjangan. Maka tadi itu saya aturan pendapat dengan Pak Samin. Kalau baik cuma di alam, kalau di Paimangan atau apa, mestinya begitu. Mestinya kepala kantor memberikan apresiasi nanti untuk kepala sekolah yang tidak swasta ya, kinerja baik itu harus dapat tunjangan. Wajar kan? Jadi sebenarnya kinerja itu bukan berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan tunjangan. Terakhir, kapan kinerja itu dimulai? Ya, kapan kinerja itu dimulai? Kalau kita lihat gambar, tuh, ini gambarnya masih bawah ini. Wakil ya Pak. Ini negara bagian. Ada temuan ini, seperti ganti ya. Kan, ya wakilnya, iya loh. Wakil orang berdua. Ya, Bromol. nggak boleh. Pemilunya sudah selesai dari tahun 2019 ya. Kalau ini hari pahlawan. Iya ya. Kalau kita lihat
gambar Pak, pasti gambar itu yang jelek, yang bagus, yang mahal, yang murah, pasti gambar itu dimulai dari satu titik. Betul nggak? Ada nggak gambar yang tidak dimulai dari satu titik? Pasti kan ketika gambar itu orang tuh kanvasnya masuk, kan itu baru gambar. Ya. Kalau kita misalnya ngitung, khususnya matematika bilangan AC lah, bilangan yang lain itu pengembangan bilangan. Pasti ngitung tuh dari mulai angka 1, walaupun ada orang yang ngomong 3, 2, ada kan 1 ada ya, tapi pada umumnya kalau orang hitung itu angka 1. Jadi berapa itu 2? Ya 2, 1 tambah 1. Berapa 5? Ya 4 tambah 1. 1 itu inti. Nah, kinerja ini dimulai dari karyawan tersebut atau pegawai tersebut ketika membuat perencanaan, ya, sampai evaluasi sampai refleksi. Maka penilaian hari ini dimulai Pak dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kenapa Pak belum dilakukan tapi masih boleh? Ketika membuat perencanaan itu sampai, ya kan? Sampai kan? Orang kita saja gitu ya, durung sembahyang kan di otaknya itu sana surga. Lucu kan? Iya. Di otaknya kuat. Orang itu nggak sentimen. Ya. Padahal kayaknya harus begitu nggak sih? Kan katanya harus ikhlas. Kalau menurut surga, singaran ikhlas sentimen. Ngerti deh. Coba Mas, tuh, sampai sini saya. Sini ke sini. Tuh ambil tulisan itu. Baca Mas. Ibu, Bapak, saya baca. Sampai terpaksa enggak? Baca ini dulu saat Ibu. Terus jalur ganjaran ini. Kurang ini kan? Gimana cara ilaha kalimat sempurna jalur ganjaran? Kenapa? Ari maca ikhlas, ari maca la ilaha illallah ibadah orang ikhlas. Oh, sepakat, Pak. Paham enggak? Paham enggak? Sampai sering Pak, ikhlas sering banget. Tapi kenapa ketika kita ibadah jalur buruan? Gara-gara kurang nanti, perhatian. Kinarannya apa Mas? Aqua. Kinaran sama. Kinaran sama. Kinaran sama. Sampai belum deh ngomong kinarannya waktu. Dipakai duit 1.000. Satu sewu. Ora dipakai apa-apa, gelem ngomong kinarannya. Kenapa? Maca sholawat pintu rubel sampai jalur sahabat ngajen sadar itu. Nah, kenapa? Nah ini. Jadi sebenarnya ikhlas itu sangat mudah dan kita kerjakan sehari. Cuma ilmunya dulu tekanin orang. Oke. Jadi bicara kinerja itu dimulai dari ketika orang itu membuat perencanaan dan sifat perencanaan itu yang baik. Satu, perencanaan itu harus baik. Yang kedua harus terukur sehingga mudah dinilai ketercapaiannya lewat penilaian kinerja. Itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau terus ngomong nanti pas waktu pembinaan materi langsung balik lagi. Gak hebat ya. Kapan pangkat ada pembinaan untuk dinilai lagi? Kapan? Orang enak baik. Oke, Allah bermaafin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengucapkan kepada Allah semoga acara yang terakhir doa dan penutup untuk doa kepada Bapak Sudi SKI Kelurahan Kesehatan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa tawfilana biya jami'al hajat wa tawfilana biya jami'al sayyat wa tafa'una biya inda ta'ala darajat wa
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih atas doanya. Dari saya menyampaikan maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program kegiatan bersama ini masalah pengamatan kelas ini ada nggak kelas sekolah mas kelas dan cerita apa dari guru. Akan struktur organik sekarang membuat ini kan digelekan pengembangan laut, RTP, KW Gurung, Beda di sini kan, kalau di saya 2, 3, 3 rencana dan laporan kegiatan literasi. Kali ini yang tiga satu program pengembangan wirausaha Bu. Sana nih,